bersama saya Sania dan seperti biasa, Market Analysis hadir untuk memberikan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama yaitu Forex. Euro USD memperbaharui tertinggi intraday di sekitar 1.1035 karena pembeli mendukung pelemahan USD untuk mencetak kenaikan harian yang terbesar dalam seminggu selama pertengahan sesi Asia pada hari Jumat. Dengan demikian, pasangan mata uang utama naik untuk pertama kalinya dalam 3 hari terakhir sambil mengkonsolidasi penurunan mingguan. Indeks dolar US atau DXY turun 0.30% menjadi 98.50 sambil menghentikan tren naik 2 hari pada saat berita ini dimuat. Kelemahan terbaru greenback dapat dikaitkan dengan imbal hasil yang lambat di Asia dan keraguan-raguan pasar atas langkah selanjutnya mengenai krisis Ukraina dan Rusia. Kita beralih ke USD JPY. USD JPY mengkonsolidasi kenaikan baru-baru ini di sekitar 121.85 yang turun 0.40% intraday selama sesi Asia pada hari Jumat. Dengan demikian, pasangan yen berbalik dari level tertinggi dalam hampir 7 tahun sambil menyegarkan terendah harian akhir-akhir ini. Pasangan USD JPY mempertahankan nada penawaran beli yang kuat sepanjang awal sesi Amerika Utara dan naik dari puncak baru multi tahun lebih dekat di angka 122.00 tanda angka bulat dalam 1 jam terakhir. Kita beralih ke pound sterling. GBP USD mengambil tawaran beli untuk menyegarkan tertinggi intraday pada sesi Asia yang lesu, memicu konsolidasi pasar di tengah imbal hasil yang stabil. PMI Inggris dan US datang dari beragam untuk menantang para bankir sentral, tetapi penghindaran resiko yang dipimpin Ukraina mendukung penurunan sebelumnya. Perdagangan yang sukses di luar level 10 DMI atau di angka 1.3156 mengarahkan pembeli GBP USD menuju puncak mingguan di sekitar 1.3300. Dengan ini, IMP gabungan meningkat menjadi 58.5 dari angka sebelumnya 55.9. Namun, durable goods order US mencetak angka pertumbuhan di minus 2.2% month over month untuk Februari dibandingkan perkiraan sebelumnya minus 0.5% dan kenaikan 1.6% di bulan Januari lalu. Kita beralih ke AUD USD yang sedang menguji tertinggi baru 2022 di dekat 0.7525 didukung oleh gelombang jual baru pada dolar US secara keseluruhan. Australia mengikuti Barat untuk mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia dan Belarusia. Sentimen pasar berkurang karena geopolitik, ketakutan inflasi bergabung dengan harga minyak dan emas yang lebih kuat. Dengan indikator teknis pada grafik harian bertahan di wilayah bullish dan masih jauh dari zona overbought, dan pasangan ini tampaknya siap untuk merebut kembali angka psikologis utama di sekitar 0.7500. Kita beralih ke kategori metal. XAU-USD atau emas telah naik di atas 1.960 karena pelaku pasar telah memangkas kekhawatiran kebijakan suku bunga agresif oleh Federal Reserve atau The Fed yang tersisa pada tahun ini. Ketua The Fed Jerome Powell dan rekan-rekannya mendikte bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan menjadi normal baru. Pada hari Kamis, harga emas akhirnya menembus mode konsolidasi mingguan ke atas karena lonjakan harga minyak menekan kekhawatiran atas inflasi yang mengamuk dan pertumbuhan ekonomi global yang menguntungkan emas untuk melindungi inflasi. Kita beralih ke kategori futures. WTI, harga minyak turun sekitar $1 pada hari Jumat lalu karena Amerika Serikat dan sekutunya mempertimbangkan untuk melepas lebih banyak minyak dari penyimpanan untuk mendinginkan pasar. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI US turun 1.20 dolar atau 1.1% menjadi 111.14 dolar per barrelnya setelah turun 2.3% di sesi sebelumnya.
Terlepas dari penurunan tersebut, kedua kontrak menuju kenaikan mingguan pertama mereka dalam 3 minggu. WTI tetap di jalur untuk kenaikan 7% di tengah kekhawatiran yang lebih luas dari krisis pasokan karena sanksi terhadap Rusia, eksportir minyak mentah terbesar di dunia ini. Kita beralih ke kategori stok. Dividen Walmart Inc. akan meningkat menjadi $0.56 pada tanggal 31 Mei mendatang. Hal ini membuat hasil dividen hampir sama dengan rata-rata industri sebesar 1,6%. Dividen Walmart ditutupi dengan nyaman oleh arus kas dan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis. Selama tahun depan, EPS diperkirakan akan meningkat sebesar 38,1%. Perusahaan telah membayar dividen untuk waktu yang lama, dan itu cukup stabil yang memberi keyakinan akan potensi dividen di masa depan. Saham Walmart lebih tinggi 0,88 atau naik 0,62%, ditutup di angka 142,83 pada hari Kamis lalu. Kita beralih ke saham Verizon Business and Cardinal Point, pemimpin global dalam solusi tepi jaringan nirkabel atau LTE dan 5G yang diberikan cloud. Tonggak penting untuk strategi akses nirkabel tetap 5G Verizon. Pelanggan besar dan pasar perusahaan serta bisnis kini memanfaatkan kekuatan 5G UWB. Dan dengan perangkat ini dapat mendapatkan kecepatan dan fleksibilitas yang mereka butuhkan, terutama mereka yang memiliki tenaga kerja terdistribusi atau hybrid. Untuk memenuhi permintaan ini, Verizon berencana untuk menyediakan 5G UWB bagi 175 juta orang di akhir tahun 2022 ini. Saham Verizon lebih tinggi 0,03 atau naik 0,06%, ditutup di angka 51,00 pada hari Kamis lalu. Itu dia informasi mengenai rekap kondisi market terkini pada minggu lalu. Dan bagaimana prediksi dari kondisi pasar minggu depan? Langsung saja kita mulai dari hari Selasa 29 Maret. Consumer Confidence US Maret diperkirakan berada di angka 108 dari sebelumnya di angka 110,5. Dan pada hari Rabu 30 Maret, terdapat GDP Growth Rate kuartal over kuartal final US di kuartal 4 diperkirakan berada di angka 7,10% dari sebelumnya di angka 2,30%. Dan pada hari Kamis 31 Maret, terdapat GDP Growth Rate year over year final UK diperkirakan berada di angka 6,50% dari sebelumnya di angka 7%. Dan pada hari Jumat 1 April, terdapat Core Inflation Rate year over year flash Europe yang diperkirakan berada di angka 3,10% dari sebelumnya 2,70%. Dan terdapat non-farm payrolls atau NFP Maret diperkirakan berada di angka 450K dari sebelumnya 678K. Dan employment rate Maret diperkirakan berada di angka 3,7% dari sebelumnya 3,80%. Dan market manufacturing PMI final US Maret diperkirakan berada di angka 58,5 dari sebelumnya 57,3. Dan yang terakhir terdapat ISM Manufacturing PMI US yang diperkirakan berada di angka 58,5 dari sebelumnya 58,6. Itu dia prediksi dari kondisi market minggu depan. Dan bagi Maxian yang ingin melihat detail informasinya, langsung saja mengunjungi sosial media kami. Saya Sania pamit undur diri, sampai jumpa Maxian.